Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aulia Ulpa NIM 201201899, mahasiswi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Quran Surah Ad-Duha beserta penjelasan hukum tajwidnya guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatil Quran Tahfiz Juz Amma yang diampu oleh Ibu Yeni Anggraini MA. Baiklah, langsung saja kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Shadaqallahul Azim. Baiklah, berikut ini penjelasan hukum tajwid Quran Surah Duha. Pada ayat pertama yaitu pada lafaz wadduha, hukum tajwid yang pertama yaitu alif lam syamsiah, dan yang kedua yaitu pada lafaz ha, yaitu hukum bacaan tajwidnya yaitu mad asli atau mad tabi'i, dibaca panjangnya yaitu 2 harakat. Pada ayat kedua yaitu pada lafaz wallaili, hukum tajwidnya yaitu yang pertama alif lam syamsiah, pada lafaz al-laili hukum tajwidnya yaitu mad lin. Pada lafaz idza saja, hukum bacaannya yaitu pada lafaz za dan ja yaitu mad asli dan mad tabi'i atau mad tabi'i. Ayat yang ketiga yaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pada lafaz ma itu hukum bacaannya itu mad asli atau mad tabi'i, dan pada lafaz wa ma-nya itu hukum bacaan tajwidnya itu mad asli atau mad tabi'i, dan pada lafaz qala la-nya itu hukum bacaan tajwidnya yaitu mad asli atau mad tabi'i. Pada ayat yang keempat yaitu pada lafaz walal akhiratu, hukum bacaannya yaitu mad badal karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad, dibaca panjangnya yaitu 2 harokat. Dan pada lafaz khairul laka, hukum bacanya yaitu mad lin, dibaca 2 harokat. Dan pada lafaz rullaka, hukum bacanya yaitu idgham bila gunnah, yaitu dibaca lebur tanpa dengung. Dan pada lafaz minal ula, hukum bacanya yaitu yang pertama alif lam qamariyah, dan yang kedua pada lafaz ula la di akhir kalimat, hukum bacanya yaitu mad asli atau mad tabi'i. Ayat yang kelima yaitu pada lafaz wala saufa, hukum bacaannya yaitu mad lin, dibaca 2 harakat. Yu'tika, pada lafaz ti itu hukum bacanya mad asli atau mad tabi'i. Rabbuka fatardo, pada lafaz do di akhir kalimat itu hukum bacaannya yaitu mad asli atau mad tabi'i. Ayat yang keenam yaitu pada lafaz alam yajidka, pada bunyi lam hukum bacaannya yaitu izhar syafawi, dan pada lafaz yajidka itu hukum bacaannya yaitu qalqalah sugro. Yatima, pada lafaz yati itu hukum bacaannya yaitu mad asli atau mad tabi'i, dan pada bunyi mal itu hukum bacaannya yaitu ikhfa. Dan pada lafaz fa'a hukum bacaannya yaitu pada lafaz fa'a itu hukum bacaannya yaitu mad badal, dan pada lafaz wa di akhir itu hukum bacaannya yaitu mad asli. Ayat yang ketujuh yaitu wa wajadaka dhallan fahada, pada lafaz dhalla itu hukum bacaannya mad lazim musaqqal kilmi, dan pada lafaz lam
fahada itu hukum bacaannya yaitu ihfa karena huruf lam tanwin bertemu dengan fa dibaca samar. Dan pada lafaz fahada dannya itu hukum bacaannya yaitu mad asli atau mad tabi'i. Ayat yang ke-8 yaitu wa wajadaka ailan fa'aghna. Pada lafaz aila itu pada lafaz aila hukum bacaannya yaitu mad wajib mutasil, dibaca panjangnya yaitu 4 atau sampai 5 harokat. Dan pada lafaz ila itu hukum bacaannya yaitu ihfa, dibaca samar. Pada lafaz fa'aghna nanya itu mad asli atau mad tabi'i, panjangnya yaitu 2 harokat. Pada ayat ke-9 yaitu pada lafaz fa'amma itu dibaca gunah sebab mim bertanda tasydid dan cara bacanya yaitu dengung. Pada lafaz al-yatima alnya itu alif lam komariah, dan pada lafaz yati tinya itu mad tabi'i atau mad asli. Yatima fala takhar. Pada lafaz lalanya itu hukum bacanya mad asli. Pada lafaz takhar hukum bacanya yaitu qalqalah sugro. Ayat yang ke-10 yaitu wa amma sa'ila fala tanhar. Pada lafaz amma itu gunah sebab mim bertasydid, dibaca dengung. Dan pada lafaz sa'ila itu hukum bacanya itu mad wajib mutasil. Dan pada lafaz fala itu hukum bacanya mad asli atau mad tabi'i. Dan pada lafaz tanhar itu hukum bacanya izhar khalqi. Ayat yang ke-11 yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di sini terdapat 2 hukum bacaan. Yang pertama yaitu pada lafaz amma hukum bacaannya yaitu gunah sebab mim berharokat tasydid, dan cara bacanya yaitu dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Yang kedua itu mad asli atau mad tabi'i, yaitu karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif sesudahnya, tidak bertemu hamzah waqaf tasydid, dibaca panjangnya yaitu 2 harokat. Sekian penjelasan tentang hukum tajwid Quran Surah Duha. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.